Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat Xiaoyan menghadapi 4 iblis petir, semua orang tercengang karena dia membunuh keempat iblis petir dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7 dalam sekejap. Namun sebelum keheranan semua orang mereda, Xiaoyan sudah melompat dengan lincah dan menyerbu awan tebal yang menyesakkan. Tiba-tiba guntur bergemuruh di awan gelap, dan raungan amarah terus berlanjut. Sesekali doki berwarna darah muncul dan kilat menyambar seperti merkuri. Waktu dalam kecemasan terasa sangat lama. Ketika guntur perlahan mereda, awan gelap yang pekat juga perlahan surut. Cahaya fajar menyinari dengan lembut, mewarnai sosok hitam Xiaoyan di udara dengan lapisan emas muda. Sosok itu tampak seperti dewa yang berdiri dengan gagah di udara, yang menunjukkan bahwa kesengsaraan Kaisar Bintang 7 telah berakhir. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Xiaoyan telah menjadi penguasa sejati Dodi Bintang 7. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menangis dan ia begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata. King Mu'er semakin bersemangat dan ia terus berteriak kepada Cailin dan Xiaoqi. Sudah Cailin, sudah Reki, pergilah siapkan jamuan makan. Buat beberapa hidangan yang paling disukai si pembohong kecil. Lihat saya begitu senang sampai-sampai bingung. Xiaoyong menyeka air matanya dan mulai menyapanya. Xiaozan, cepatlah ke Menara Duyue dan beli lagi weng abadi mabuk. Baiklah. Xiaozan berlari. Tunggu, uang! Lei Salong buru-buru menghentikan Xiaozan melemparkan sebuah dompet kepadanya. Dengan uang sekecil itu, berapa toples anggur abadi mabuk yang bisa Anda beli? Itu hampir tidak cukup untuk Longgi berkumur. Semua orang tertawa. Xiaoyu lalu memanggil. Ki, pergilah ke dapur. Cailin, rebus air untuk Xiaoyan dan ambilkan dia pakaian bersih. Lang Tian, mandi juga, agar Anda tidak bau obat. Namun sebelum Xiaozan sempat melarikan diri dari Xiao Mansion, sebelum Cailin, Xiaoqi, dan Lang Tian sempat bergerak, Xiaoyan yang melayang di udara, bahkan tidak turun ke arah mereka. Tanpa melirik ke arah mereka, ia melesat dan mendarat langsung kembali di ruang latihan, seolah tak menyadari kehadiran mereka. Semua orang saling berpandangan dengan bingung. Kalian masih ingin membeli anggur? Tanya Xiaozan, berlari kembali dengan dompet di tangan. King Mu'er menatap ke arah Xiaoyan, menghilang di kejauhan, cemberut dan berkata dengan marah. Apa yang Anda lakukan, pembohong kecil? Anda sudah mencapai level 7 bintang dan Anda masih kembali ke ruang latihan. Mungkin dia sedang terburu-buru untuk memperkuat wilayahnya. Tebak Undun Bume. Zijing menggelengkan kepalanya. Sulit dikatakan, Tuan Muda Xiao memang fanatik latihan. Mungkin dia kembali berlatih teknik bertarung lagi. Dia benar-benar berlatih keras, Nulang mendesak. Saya dikenal sebagai praktisi yang rajin di klan monster, tapi dibandingkan dengan Xiaoyan, saya tidak ada bandingannya. Kalau tidak, kenapa Anda baru bintang 5 dan dia sudah bintang 7? Undun Bume menggoda Nulang dengan tatapan sinis. Hei, bisakah Anda tidak membahas ini? Teriak Nulong dan membalas. Bukankah Anda baru di level bintang 6 awal dan Anda masih jauh di belakang Longyi? Sialan. Semua orang salah menebak. Xiaoyan tidak terburu-buru mengkonsolidasikan wilayahnya, juga tidak sibuk melatih kemampuan bertarungnya. Dia belum menyerap api kelahiran kembali Nirvana peringkat ke-11. Juga belum melap api es dingin Agung peringkat ke-8. Ternyata Xiaoyan baru saja selesai melap api kelahiran kembali, Nirvana. Tetapi sebelum dia sempat menyerapnya, dia telah menembus ke alam bintang 7. Dan dihantam oleh kesengsaraan kekaisaran bintang 7. Namun tebakan mereka benar. Xiaoyan memang tidak memperhatikan mereka. Atau lebih tepatnya, selain menjalani kesengsaraan, dia tidak memperhatikan hal lain. Seluruh fokusnya adalah menyerap dan melahap 2 api surgawi setelah selamat dari kesengsaraan kekaisaran. Setelah menyerap api kelahiran kembali Nirvana, lalu menyerap dan melahap api es dingin agung. Saya seharusnya bisa mencapai alam 7 bintang tengah.
sambil duduk bersila memejamkan mata dan menyelaraskan pikiran dan keadaannya. Pikiran Soyen sepenuhnya tenggelam dalam menyerap dan melahap dua api surgawi. Waktu berlalu begitu cepat dan ketika api es dingin agung sepenuhnya menyatu dengan Soyen, tubuh Soyen bergetar hebat dan perasaan aneh dan familiar menyelimutinya. Terobosan, tahap tengah bintang 7. Rasa terkejut menyelimuti Soyen yang segera merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Meridiannya telah melebar beberapa kali dan Doki mengalir deras melaluinya. Rona merah darahnya semakin intens. Ia dapat dengan jelas merasakan tanpa berpikir. Energi langit dan bumi di sekitarnya diam-diam merembes melalui setiap pori-pori. Berubah menjadi untayan Doki yang meresap ke dalam dantiannya. Tubuh terus-menerus menyerap energi dari dunia luar. Tidak heran jika peningkatan dari bintang 6 menjadi bintang 7 merupakan peningkatan kualitatif. Tingkat pemulihannya saja jauh lebih unggul daripada bintang 6. Soyen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Merasakan kenyamanan yang dibawa oleh peningkatan Doki. Namun tak lama kemudian, Soyen menyadari sedikit lemahnya Dokinya yang kuat. Tepat waktu. Waktunya berarti 1000 kaki tanpa bayangan. Dan Chang Kyung-han. Saya penasaran apakah menembus level bintang 7 akan memungkinkannya mencapai alam baru. Mata Soyen berbinar penuh harap. Sebelumnya, Soyen telah lama menguasai rahasia level 999.000 kaki tanpa bayangan. Tetapi sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melepaskannya. Sekarang, dengan kekuatan seorang bintang 7 tahap menengah, dia dapat melakukannya dengan mudah. Dia berlatih puluhan kali dan pemahamannya semakin erat. Bahkan kepercayaan dirinya pun tumbuh. Ia bercita-cita untuk maju lebih jauh, untuk memahami 1000 penguasa menjadi satu. Namun meskipun berlatih tanpa henti, Soyen tetap terpaku di level 999. Tak mampu maju sedikit pun. Ini benar-benar keterampilan bertarung tingkat kuasi suci. Bahkan seorang kultivator bintang 7 menengah pun tak dapat mencapai puncaknya. Keluh Soyen. Mengalihkan perhatiannya ke langit dingin. Bertanya-tanya apakah itu akan mengecewakannya juga. Namun langit dingin terbukti lebih mengecewakan daripada 1000 penguasa tanpa bayangan. Bukan hanya ia tidak mencapai terobosan apapun, tetapi ia juga tidak melihat peningkatan dari pemahamannya sebelumnya. Karena frustasi, Soyen mulai mempertanyakan tingkatan langit dingin. 1000 penguasa tanpa bayangan berada di level semi suci. Setelah mencapai tahap tengah bintang 7, saya hanya selangkah lagi dari level tertingginya. Namun Chang Kyung-han ini, kekuatan jiwa saya sudah berada di tahap akhir tingkat kehendak. Bahkan seorang Dodi di tahap akhir 7 bintang mungkin tidak memiliki ranah jiwa seperti itu. Tetapi saya masih belum tahu seberapa tingginya. Mungkinkah Chang Kyung-han berada di level suci? Tiba-tiba Soyen merasa langit biru dan rumput hijau. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi rileks. Ia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan pelatihan. Dari kejauhan, Soyen melihat sosok anggun. Sangat familiar. Siapa itu? Soyen berhutan kening dan tertegun. Namun kemudian dia terkejut dan memanfaatkannya dengan senang hati. Setelah Soyen mencapai tingkat bintang 7, semua orang menunggunya keluar dari pengasingan setelah mengkonsolidasikan dokinya atau menyelesaikan pelatihan keterampilan donya. Penantian ini akan berlangsung selama berbulan-bulan. Hari ini, cuacanya indah dan semua orang bebas. Jadi mereka berkumpul di pavilion di tepi danau, menyeruput teh, menyaksikan bunga teratai yang mekar penuh, mengagumi deretan warna yang mempesona. Mendengarkan cerita-cerita menghibur nulong. Bertaruh seberapa tinggi harga pil permajaan akan naik dan menebak kapan Soyen akan keluar dari pengasingan. Namun Cailin tidak tertarik. Khawatir tentang Sun-er, ia pergi ke tepi danau untuk bersantai sendirian. Tiba-tiba semua orang merasakan hembusan angin bertiup di dekat tepi danau, dan mereka bergegas melihatnya. Cailin, seorang Dodi bintang 1, bereaksi lebih lambat daripada yang lain. Ia nyaris tak menoleh ketika sepasang lengan kuat mencengkeram tubuhnya yang lentur. Cailin menegang dan gelombang Doki dingin meletus, namun orang di belakangnya tidak takut. Sebaliknya, ia menempelkan wajahnya ke wajah Soyen, membelainya dengan lembut.
Musuh. Nafas itu yang pernah mengantuinya. Aroma itu begitu familiar. Cailin berteriak dalam hati, tubuhnya yang tegang bagaikan busur, tiba-tiba melunak. Sekalipun ia ingin mengucapkan 1000 kata, ia tak sempat mengungkapkannya saat ini. Cailin memejamkan mata dalam kebahagiaan. Kepalanya bersandar di bahu Xiaoyan, membiarkan Xiaoyan memeluknya bagai perahu yang berlabuh di pelabuhan yang aman. Pemandangan ini membuat semua orang iri dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Cium, cium, cium. Cailin yang tiba-tiba tersadar, buru-buru melepaskan diri. Wajah cantiknya meronai bak cahaya matahari terbenam. Xiaoyan mendongak ke pavilion di tengah danau dan terkejut melihat Hundun Pume dan Nulong di sana. Jadi dia segera berlari menghampiri, berseru. Kalian semua datang. Hundun Pume tersenyum. Kakak ipar saya ada di sini, jadi kenapa saya tidak boleh ikut juga? Nulong mengangkat bahu. Bagaimana mungkin saya bisa menyaksikannya kalau saya tidak datang? Lalu ia berpura-pura menjadi seorang pria terhormat dan berkata dengan wajah masam sambil menggelengkan kepala. Seorang pahlawan tidak bisa menahan godaan kecantikan. Orang-orang kuno benar. Lalu ia tertawa. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan malu. Maaf, saya telah menertawakan saudara-saudara. Lalu ia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Nulong, kenapa Anda di sini? Sialan, Anda pikir level saya terlalu rendah sehingga saya tidak bisa datang kan? Nulong lalu kesal dan dengan marah berkata, itu karena si brengsek Hundun Pume itu yang putus asa dengan level Longyi dan Anda. Jadi dia meminta Longyi untuk memanggil saya ke sini. Sialan, saya kira dia merindukan saya. Jadi saya bergegas dengan gembira. Tapi ternyata dia malah ingin menghibur saya. Hundun Pume tertawa. Mana mungkin Longyi dan saya merindukannya. Jadi kami menyeretnya untuk minum bersama. Omong kosong. Nulong melirik Hundun Pume lalu menatap Longyi. Andalah yang tak bisa minum lebih banyak dari Longyi dan Anda melampiaskannya pada saya. Semua orang tertawa. Mereka jarang melihat Nulong sadar akhir-akhir ini. Dia entah sedang mabuk di pavilion atau berteriak. Hundun Pume, saya akan meneguk anggur Anda hari ini. Begitu keras hingga seluruh Xiao Mensen bisa mendengarnya. Bagaimana mungkin Nulong bisa minum lebih banyak dari Hundun Pume? Jadi Xiaoyan tak perlu bertanya. Ia sudah bisa membayangkan betapa basah kuyupnya Nulong. Jadi dia bertanya pada Nulong dan khawatir. Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Keluh Nulong, senyum masih tersenyum di wajahnya. Hanya saja, diserang itu rasanya tidak enak. Apakah Anda berada di bintang 7 awal? Bintang 7 awal? Shen berseru kaget. Benarkah? Tanya Nulong dengan marah. Iya. Shen tercekat. Tapi mereka semua bukan orang asing di sini. Jadi Shen mengangkat bahu, sedikit memiringkan kepala dan menatap Nulong sambil bertanya. Bagaimana kalau saya katakan sekarang saya berada di tahap tengah bintang 7? Mustahil. Nulong tanpa sadar melambaikan tangannya, berseru tetapi tangannya langsung berhenti di udara. Matanya melebar, setengah percaya dan setengah ragu. Xiaoyan, di antara kita saudara-saudara, Anda tidak pernah berbohong. Apa Anda benar-benar berada di tahap tengah bintang 7 sekarang? Bagaimana menurut Anda? Xiaoyan masih memasang ekspresi setengah hati. Saya katakan... Nulong menatap Hundun Pume sehingga Hundun Pume merutkan kening dan matanya menatap Xiaoyan dengan penuh perasaan. Ia menatap semua orang dan melihat bahwa mereka semua tampak terkejut. Tetapi tampaknya itu adalah keterkejutan, bukan ketidakpercayaan. Alisnya mengendur dan ia tersenyum. Ia menggenggam kedua lengan Xiaoyan dan berkata dengan wajah tegas. Tidak, tidak. Sebelumnya saya pikir Anda sengaja memprovokasi saya. Tetapi sekarang, tahap awal alam bintang 7 sudah cukup memprovokasi. Dan tahap tengah alam bintang 7 tidak akan berpengaruh. Hei, serius, apa Anda benar-benar sudah berada di tahap tengah bintang 7 sekarang? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Jangan tertawa, teriak Nulong pelan. Mengangguklah dengan sungguh-sungguh. Nulong tidak diragukannya.
Ia sudah mempercayainya, namun perbedaan antara tahap tengah alam bintang 7 dan tahap awal alam bintang 7 sangat besar, jadi dia tidak bisa mempercayainya. Hundun Pume dan yang lainnya juga mempercayainya, tetapi mereka masih menatap Xiaoyan, menunggu konfirmasi serius dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dengan cepat dan patuh menahan senyum. Dan dengan wajah tegas dia bertanya kepada Nulong, "Apakah ini baik-baik saja?" Melihat Nulong mengangguk setuju, ia mengangguk dengan sungguh-sungguh 3 kali lagi. "Astaga, apakah Anda masih manusia?" Rasanya seperti 2 badai bergulung-gulung di tengah danau. Pekikan marah Nulong dan Hundun Pume langsung mengagetkan beberapa burung yang mengepakkan sayapnya di tepi danau. Jenny berbalut gaun ungu tampak luar biasa memukau saat ia menatap Xiaoyan dalam diam. Hatinya dipenuhi rasa puas yang luar biasa. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Anda telah mencapai tingkatan seperti itu. Anda tidak salah, saudari. Cailin yang sudah akrab dengan benua Dodi memiliki perspektif yang berbeda. Sun-er, tahukah Anda, kami telah berlatih tanpa lelah siang dan malam hanya untuk berhasil menembus Doseng di Dodi. Dan dia sudah menjadi Dodi bintang 7 menengah. Dia bahkan lebih tangguh daripada mereka yang ada di benua Dogi. Sun-er, jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Saat kami menemukan Anda, kita akan memintanya berlatih bersama kita. Dan kita akan memberinya banyak anak. Saat kesibukan di pavilion tepi danau mereda, Hundun Pume bertanya pada Xiaoyan, "Bagaimana caranya?" Nulong segera mencondongkan tubuh ke depan. Semua orang di Xiao Mansion menggelengkan kepala dalam hati. Tuan muda Xiao mungkin tidak berani berbagi rahasianya dengan mereka. Seperti yang diduga, Xiaoyan tersenyum misterius. Sulit dijelaskan dan Anda akan tahu nanti. Melihat Xiaoyan begitu tertutup, Hundun Pume dan Nulong kecewa, tetapi keduanya mengangguk tanpa suara. Di aula utama Xiao Mansion, Xiaoyan dipenuhi penyesalan ketika mengetahui bahwa Yolo dan Cailin telah tiba di benua Dodi bersama-sama dan telah tinggal di Xiao Mansion selama beberapa hari. Karena tidak tahu kapan ia akan bisa keluar dari pengasingan. Ia kembali ke klan Yo bersama Yo Otian. "Setelah saya membereskan semuanya, saya akan pergi ke klan Yo untuk mengunjungi Tuan." Shen berkata sambil tersenyum, lalu langsung bertanya dengan khawatir, "Di mana Sun-er? Kira-kira butuh berapa lama Sun-er akan menembus ranah Dodi? Dan bagaimana dengan Xiao-Xiao? Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih nakal? Oh, ngomong-ngomong, saya sudah membangkitkan leluhur Xiao-Xuan di benua Dodi. Dia tidak cukup tinggi levelnya untuk tetap di benua Dodi. Dan hukum langit dan bumi di sini mengirimnya kembali ke benua Dogi. Apa Anda melihatnya?" Ketika Sun-er disebut, suasana di aula tiba-tiba menjadi serius. Cailin tiba-tiba menahan senyumnya dan menggigit bibir merahnya erat-erat. Apa yang terjadi? Hati Xiaoyan mencelos. Firasat buruk muncul di hatinya dan ia bertanya dengan nada mendesak. Cailin awalnya berencana menunggu sampai Xiaoyan beristirahat beberapa hari sebelum memberitahunya agar tidak mengganggu kepulangannya dari pengasingan. Tapi ia tidak menyangka Xiaoyan akan bertanya tentang Sun-er saat itu juga. Ia terpaksa mengatakan yang sebenarnya. "Sun-er, dia hilang." "Apa? Hilang?" Xiaoyan ketakutan. "Kemana dia menghilang?" "Sun-er mencapai alam Dodi 10 tahun sebelum kita. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan Anda. Jadi dia datang ke sini lebih dulu. Tapi sudah 1000 tahun?" Wajah Xiaoyan berubah. Kecemasan membanjiri hatinya. Matanya sedingin pisau. Setelah jeda yang lama ia berkata, "Saya akan menemukan Sun-er." "Tuan muda Xiao, harap bersabar." Jenny buru-buru turun tangan, mengedipkan mata pada Xiaoyan. "Saya sudah mengatur orang untuk menyelidiki sepenuhnya. Saya yakin akan segera ada kabar." Karena Jing Wuchen pergi untuk menyelidiki sendiri, hati Xiaoyan yang gelisah akhirnya sedikit tenang. Dengan Hundun Pume dan Nulong sebagai tamu kita, saya tidak bisa membiarkan suasana menjadi canggung karena sesuatu yang masih belum dikonfirmasi.
Meminta Jing Wuchen untuk menyelidiki lebih baik daripada saya berkeliling dunia seperti lalat tanpa kepala, mencari petunjuk. Xuan berpikir gugup, memaksakan senyum pada orang-orang yang menatapnya dengan cemas, dan sengaja membuat dirinya tampak lebih santai. Mengobrol dengan Hundun Pume dan Nulong tentang urusan keluarga. Namun meskipun pikirannya sedang memikirkan sesuatu, ia masih tampak sedikit linglung. Pada saat ini cahaya bulan bagaikan air. Angin sejuk meniup panasnya hari dan diam-diam menghilangkan kebosanan di hatinya. Jarang sekali kedua bersaudara itu berkumpul dan Xiaoyan secara ajaib berhasil mencapai tahap tengah bintang 7. Selain minum, adakah cara yang lebih baik untuk merayakannya? Waktu terasa berlalu sangat cepat saat mereka minum. Dan tanpa mereka sadari, hari sudah pagi berikutnya. Keempat orang yang sedikit mabuk itu hendak pergi ketika sebuah pemberitahuan datang dari luar pintu. Huan Dun Baitian dan Huo Chai Huang dari binatang iblis datang berkunjung. Pagi-pagi sekali, tepat ketika keempat orang yang agak mabuk itu hendak bubar, sebuah pengumuman datang dari luar pintu. Huan Dun Baitian dan Huo Chai Huang dari klan binatang iblis datang berkunjung. Xuan tertegun dan menatap Hundun Pume. Jadi Hundun Pume buru-buru memperkenalkan Xuan. Huan Dun Baitian adalah kepala garis keturunan kekosongan dan juga ayah saya. Huo Che Huang adalah kepala garis keturunan Huo Feng. Sebelum saya pergi, ayah saya berulang kali berpesan agar saya segera memberitahu dia setelah Anda keluar dari pengasingan. Karena ayah dan bibi Huo mengkhawatirkan ular piton penelan langit dan telah menunggu kabar pembebasan Anda. Tetapi saya tidak menyangka mereka akan datang begitu tiba-tiba. Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, merupakan suatu kehormatan besar kedua kepala klan binatang iblis mengunjungi Xiao Mansion. Dan ini suatu kehormatan bagi Xiao Mansion. Ayo kita keluar dan sambut mereka. Sesampainya di gerbang, Xiaoyan dan keempat orang lainnya melihat bahwa bukan hanya 2, melainkan 3 anggota klan binatang iblis. 2 yang pertama, seorang pria dan seorang wanita, jelas merupakan 2 pemimpin klan binatang iblis. Hundun Baitian dan Huo Che Huang. Hundun Baitian bertubuh besar, penampilannya agak mirip Hundun Pume. Dan ia juga memiliki tanduk tajam yang berkilauan di kepalanya. Namun matanya ketika terbuka dan tertutup memancarkan aura yang garang. Sosok yang berwibawa tanpa amarah. Di sisi lain, Huo Che Huang ramping dan anggun. Wajahnya menunjukkan sedikit tanda-tanda penuaan. Tetapi justru memiliki pesona dewasa. Ia tidak memiliki fitur-fitur buas yang mencolok. Tampak seperti manusia pada pandangan pertama. Tetapi setelah diamati lebih dekat, sehelai bulu merah samar terlihat di dahinya, di bawah sinar matahari. Di belakang kedua pemimpin itu ada seorang wanita muda berbaju merah. Ia sangat cantik. Tatapannya berbinar saat ia menatap Xiaoyan, Nulong dan Longyi. Dan garis merah samar terlihat di dahinya, tetapi identitasnya tidak jelas. Xiaoyan buru-buru mempakkan tinjunya untuk memberi salam. Kedua leluhur telah tiba. Mohon maafkan saya karena terlambat menyambut Anda. Hei, Xiaoyan, sopan sekali. Maafkan kami karena mengganggu. Kata Batian sambil tertawa terlebar. Mengamati Xiaoyan. Apakah ini Xiaoyan, sahabat Bume sejak lama dan yang baru-baru ini menjadi terkenal? Dia memang muda dan tampan. Batian langsung merasakan jejak doki yang terpancar dari Xiaoyan dan matanya menyipit. Jejak doki ini yang tersembunyi dengan jelas meskipun kemunculannya tak terelakkan, masih memiliki kekuatan bintang 7. Bintang 7? Bagaimana mungkin? Dia baru beberapa tahun keluar dari gua darah pembantaian, namun dia sudah mencapai level setinggi itu. Namun jejak doki ini benar-benar bintang 7. Luar biasa. Sekilas tatapan takjub berlalu dan Batian berenung. Rasa ingin tahunya tentang Xiaoyan semakin besar. Huo Che Huang baru berada di puncak level bintang 7 dan tentu saja tidak memiliki ketajaman seperti Hundun Baitian bintang 8. Setelah menyapa Xiaoyan, ia tersenyum dan memujinya. Bume sering menyebut Anda dan dia mengatakan kalian adalah saudara-saudara terbaiknya.
Ia sangat memuji Anda, mengatakan Anda adalah bakat paling berbakat dan tak tertanding yang pernah dia temuinya. Awalnya saya tidak percaya, tetapi sekarang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kalian memiliki ketajaman dan sikap yang pendiam. Kalian benar-benar bakat langka di antara generasi muda. Meskipun sopan, pujian dari kepala klan Ponik Api tidak ditunjukkan untuk semua orang. Nulong dan Longgi sama-sama tersanjung. Nulong segera berkata dengan rendah hati, "Senior, kata-kata baik Anda sungguh tidak dapat diterima." Soen melirik gadis berbaju merah di belakang Hundun Baitian dan Hua Chai Huang. Gadis itu tampak familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hua Chai Huang menyadari hal ini, membungkuk untuk memperkenalkan Soen. "Ini putri kami, Huo Hong Er." Ia mendengar ular piton penelan langit telah muncul dan ia bersikeras untuk ikut. Ia senang ikut dan ingin bersenang-senang dan selalu ingin tahu tentang segala hal. Kata-katanya dipenuhi rasa sayang pada gadis berbaju merah itu. "Halo, senang bertemu dengan Anda." Huo Hong Er sedikit malu, tetapi ia sangat percaya diri dan sama sekali tidak malu. Seperti yang dikatakan Huo Chai Huang, ia selalu ingin tahu tentang segalanya. Saat itu, matanya berbinar-binar penasaran saat ia bertanya kepada Hundun Pume. "Saudara Pume, bukankah Anda bilang kalian berlima bersaudara? Kenapa hanya berempat?" Melihat Hundun Pume hendak memperkenalkan mereka, ia buru-buru berkata, "Jangan bilang saya akan menebaknya. Kalian kehilangan si jorok bernama Jing Wuchen yang Anda sebutkan." Ia kemudian melirik Xiaoyan dan berkata, "Tidak perlu menebak karena dia Xiaoyan." Lalu ia menatap Nulong. "Dia pasti Nulong yang bertarung mati-matian, benar kan?" Lalu ia menatap Longgi. "Adik kecil ini pastilah naga petir emas 9 mendalam, satu-satunya yang Anda sebutkan." Akhirnya ia bertanya kepada Hundun Pume dengan bangga, "Apakah tebakan saya benar?" "Anda pintar," puji Hundun Pume sambil tersenyum. Hua Chai Huang tertawa dan memarahi. "Lihat apa yang bisa Anda lakukan." Di aula utama Xiao Mensen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang pernah melihat kepala dua keluarga besar klan binatang iblis secara langsung, dan kapan mereka pernah mengunjungi seseorang secara pribadi. Sekarang mereka mengunjungi Xiao Mensen bersama. Jika kabar itu keluar, itu pasti akan menyebabkan gemparan besar. Setelah mendengar berita itu, anggota inti Xiao Mensen bergegas untuk melihat sekilas pemimpin misterius dari dua keluarga besar klan binatang iblis. Yenny, Xiaoyo, King Mu'er, Lei Salong, Xiaoqi, Zijing, dan Feng Bo tiba satu demi satu. Seolah-olah mereka telah bersiap untuk kedatangan anggota inti Xiao Mensen, dan tatapan kagum mereka. Batian, Huo Che tidak keberatan dengan gangguan sesekali pada salah mereka dengan Xiaoyan. Mereka mendengarkan perkenalan Xiaoyan dengan tenang dan mengangguk sopan kepada setiap anggota inti Xiao Mensen yang datang. Sampai Cailin tiba. Cailin baru saja mencapai pintu masuk aula, bahkan baru saja melewati ambang pintu sebelum melangkah masuk. Ketika Batian dan Huo Che tiba-tiba berdiri, mata mereka menyala-nyala saat menatapnya. Tak perlu diperkenalkan, itu pasti Cailin dari ular piton penelan langit. Karena mereka bisa merasakan kehadiran Cailin, dan tatapan semua orang beralih ke Cailin. Meskipun mereka sudah tahu Cailin adalah binatang pelindung klan binatang iblis, kegembiraan Batian dan Huo Che membuat mereka menyadari secara langsung betapa pentingnya Cailin bagi klan binatang iblis. Jadi betapa mereka menghargainya. Namun kemudian semua orang, termasuk Batian dan Huo Hong Er, tercengang oleh tindakan mereka. Batian dan Huo Che dengan cepat melangkah ke arah Cailin yang masih tertegun, membungkuk dengan hormat. Kemudian mereka berseru serempak. "Saya Batian, pemimpin klan kekosongan saat ini, dan saya Huo Che, pemimpin klan Ponik Api saat ini." Dengan hormat menyambut binatang pelindung. Hormat? Astaga! Menatap benua Dodi, siapakah yang pantas mendapatkan penghormatan seperti itu dari kedua pemimpin klan binatang iblis? Tak seorang pun. Sama sekali tak seorang pun.
bahkan seluruh Dodi bintang 9 dari ras monster, bahkan King Lin, sang gadis suci yang dipuja sebagai dewa oleh seluruh ras monster. Cailin, sang ular piton penelan langit, memiliki status dan posisi yang tak tertandingi di dalam klan binatang iblis. Semua orang tercengang. Bahkan Cailin merasa sedikit gemetar. Ia mulai memahami klan binatang iblis, mengetahui bahwa mereka adalah kekuatan besar di benua Dodi. Kekuatan yang dikagumi sekaligus ditakuti oleh semua faksi. Sekarang, kedua pemimpin faksi ini memperlakukannya dengan begitu hormat, dan ia tak kuasa menahan rasa gelisah. Sepertinya ia memang binatang pelindung klan binatang iblis, tetapi apakah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengaktifkan garis keturunan ponik api? Menyadari kecanggungan Cailin, Ho Che Huang tersenyum cerah. Cailin, kedatangan Anda di benua Dodi ini sungguh berkah dari surga bagi garis keturunan ponik api saya. Dan saya bahkan tidak menyangka makhluk pelindung saya akan begitu cantik. Xiaoyan, Anda sungguh diberkati. Xiaoyan menyeringnya lebar. Kegugupan Cailin tiba-tiba mereda. Perasaan manis membuncah di dalam dirinya dan rona merah melintas di wajahnya. Untuk sesaat Cailin menjadi pusat perhatian. Ho Che mengantar Cailin ke tempat duduk di sebelahnya. Melihat Cailin, hatinya yang cemas akhirnya tenang. Namun tepat ketika Ho Che hendak mengobrol dengan Cailin dan mendekat, dua orang lagi masuki aula. Mereka adalah Xiao Zhan dan Nan Erming. Pria setampan itu. Ho Che dan Batian tiba-tiba terpikat oleh Nan Erming tanpa menyadari bahwa mulut Ho Hong Er mengangak lebar. Wo Hong Er menatap Nan Erming terkejut, senang, dan gembira. Dia telah menyelinap ke kota Jusi beberapa kali untuk mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Ternyata dia sebenarnya dari Xiao Mensen. Air mata mengenang di matanya, tetapi ia segera menahannya dalam situasi yang tidak pantas ini. Ia menundukkan kepalanya saat tidak ada yang melihat. Jantungnya berdebar kencang, dan rona malu menyerapi wajahnya. Karena gadis berbaju merah yang diselamatkan Nan Erming dan Xiao Zhan adalah Wu Hong Er. Nan Erming dan Xiao Zhan juga tercengang. Saat itu, mata Nan Erming tertuju pada Wu Hong Er, dan kegembiraannya tak terkendali. Dia pikir mereka tak akan pernah bertemu lagi di lautan manusia yang luas. Tetapi sekarang, wanita itu ada tepat di depan matanya. Jadi dia tertegun tak percaya. Xiao Zhan dengan bersemangat menusuk Nan Erming dengan jarinya, tetapi Nan Erming tetap tertegun. Menatap kosong ke arah Wu Hong Er. Xiao Zhan berpikir dalam hati. Jadi, Wu Hong Er adalah gadis berbaju merah yang sering Xiao Zhan gunakan untuk menggoda Nan Erming. Jadi, dia terbatuk pelan dan berseru. Nan Erming, Xiao Zhan, kemari dan temui kedua pemimpin klan binatang iblis. Nan Erming akhirnya tersadar dan segera menenangkan diri sebelum berjalan memasuki aula bersama Xiao Zhan. Dengan hormat menyapa Batian dan Huo Che. Namun, tepat saat ia duduk dan mendongak, mata Nan Erming kebetulan bertemu pandang dengan tatapan Wu Hong Er yang sembunyi-sembunyi. Keempat emosi yang menggebu-gebu itu terjalin, seolah-olah diretekatkan. Kerinduan yang terpendam di hati mereka kembali meluap, dan keduanya benar-benar sedikit linglung. Tentu saja pertukaran pandang antara keduanya tak luput dari perhatian tajam Batian dan Huo Che. Namun Batian hanya tersenyum dan tak lagi memperhatikan. Menurutnya, ketampanan Nan Erming memang mampu membuat hati wanita manapun berdebar. Wanita mana yang tidak menyukai pria tampan? Wajar jika Wu Hong Er akan lebih memperhatikan Nan Erming. Soal tatapan Nan Erming yang agak kabur, pemuda mana yang tidak akan terpesona oleh kecantikan Wu Hong Er yang murni dan semarak. Namun pikiran wanita selalu lebih sensitif daripada pria. Huo Che sama-sama merasa bahwa hubungan antara Wu Hong Er dan Nan Erming lebih dari sekedar rasa suka. Tatapan mereka begitu bergairah. Dan jelas ada rasa sayang di antara mereka. Mungkinkah Hong Er jatuh cinta pada pria tampan dari kediaman Xiao ini? Dan ini tidak bisa diterima. Hu Che Huang terbatuk ringan 2 kali, mengingat Hu Hong Er untuk menghormati statusnya.
Wajah cantik Hwang memerah dan ia buru-buru mendekat ke telinga Hoce dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian ia menundukkan matanya dengan malu-malu. Membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya dan melilit ujung jarinya dengan jari-jarinya. Wajahnya semerah apel matang dan ia sangat malu. Jadi kalian berdua adalah dermawan yang menyelamatkan Hong-er. Hoce berdiri dengan terkejut dan membungkuk dalam-dalam ke badanan Ermin dan Xiaozan. Terima kasih atas bantuan kalian kepada putri saya, dan klan binatang iblis pasti akan sangat berterima kasih. Xiaozan menyeringai. Hanya bantuan kecil, tak layak disebut. Saya tak pantas menerimanya. Nan Ermin buru-buru berdiri untuk membalas sapaan itu dengan keringat di dahinya. Menebak identitas gadis berbaju merah itu satu hal. Mendengar Hoce memastikannya secara langsung adalah hal lain. Nan Ermin tidak tahu apakah ia gembira atau gugup, jadi emosinya campur aduk. Dia gembira karena tahu nama dan identitas gadis berbaju merah yang selama ini ia impikan. Hong-er, seorang putri dari garis keturunan ponik api klan binatang iblis. Dan karena ia telah menyelamatkannya, Hoce pasti akan sangat menyukainya. Ia juga gugup karena dengan status Hong-er yang begitu tinggi, jadi adakah kesempatan baginya dan Hong-er? Dia bahkan merasa sedikit putus asa, mungkin karena statusnya. Mungkinkah seorang putri klan binatang iblis menikah seseorang seperti dirinya? Tanpa latar belakang dan tanpa keahlian yang luar biasa. Mungkinkah? Tiba-tiba perasaan getir membuncak di hatinya. Dia memperhatikan perubahan ekspresi Nan Ermin dan Hong-er dan tahu bahwa Nan Ermin benar-benar mencintai Hong-er. Sangat dalam. Hong-er juga jelas sangat mencintai Nan Ermin. Suyen tidak bertanya-tanya. Bagaimana dia bisa mengatur pernikahan yang bahagia ini untuk Nan Ermin? Setelah Hoce mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiaozan dan Nan Ermin dan bertukar beberapa basa-basi, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah Cailin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api. Bagaimanapun, intuisi perlu diverifikasi. Tentu saja, Suyen melirik Cailin, meminta persetujuannya, dan kemudian langsung setuju. Untuk menghindari kecelakaan, atas saran Hoce dan Batian, semua orang pindah ke ruang pelatihan Suyen. Saat memasuki ruangan pelatihan Suyen, Hoce dengan bersemangat memanggil garis berpakaian merah itu kepadanya. Kemudian dia berkata kepada Cailin, entah kenapa atau kapan ini dimulai, tapi kekuatan garis keturunan ponik api saya semakin melemah dari generasi ke generasi. Di generasi putri saya, kekuatan itu semakin menipis. Praktis tidak ada. Lihat dahinya, meskipun ada garis-garis merah samar, ia tidak lagi memperlihatkan bulu seperti saya. Dia tidak menjelaskan kegunaan bulu-bulu itu, tetapi nadanya semakin serius. Saya sangat khawatir. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa generasi, garis keturunan ponik api saya akan benar-benar kehilangan kekuatan garis keturunan. Cailin, saya mohon. Awalnya, Hoce tidak perlu melakukan taktik seperti itu. Melindungi kekuatan garis keturunan kedua keluarga kerajaan klan binatang iblis adalah misi suci binatang pelindung klan binatang iblis, yang merupakan ular piton peneran langit. Namun Cailin masih baru di klan dan belum merasa memiliki. Dan Hoce sangat cemas. Jadi ia harus bersikap ekstra sopan. Dan mungkin permohonan Hoce itulah yang menyentuh hati Cailin. Mungkin Cailin merasakan simpati atas kemalangan klan ponik api. Atau mungkin misi suci binatang penjaga klan binatang iblis telah terbangun diam-diam. Jadi Cailin merasakan gelombang ketidaknyamanan yang tak terjelaskan menggenang di dalam dirinya. Apakah saya benar-benar memiliki kemampuan khusus untuk mengaktifkan garis keturunan klan ponik api? Kenapa saya tidak pernah tahu tentang ini? Jadi Cailin berkata kepada Hoce dengan canggung. Jangan sungkan. Karena mengatakan saya adalah binatang penjaga klan Anda sudah menjadi tugas saya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya.
Hoce tertegun. Anda tidak tahu rahasia ular piton penan langit? Cailin menggelengkan kepalanya. Rahasia apa? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.